Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013. Jadi kali ini saya akan menjelaskan rangkaian mengenai aplikasi penyelamatan pesawat ketika kecelakaan di udara. Oke. Nah, jadi pada rangkaian ini saya menggunakan 4 sensor, yaitu yang pertama ada flame sensor, itu letaknya di bodi pesawat yang berguna untuk mendeteksi adanya percikan api. Selanjutnya, saya juga menggunakan sound sensor yang letaknya juga di bodi pesawat yang berguna untuk mendeteksi buzzer dari flame sensor menyala hingga mengakibatkan kapsul dan bodi terpisah. Nah, selanjutnya, jika sound tadi itu tidak bekerja, jadi kita juga menggunakan touch sensor yang letaknya di kabin penumpang paling depan yang berguna untuk memisahkan kapsul pesawat dari bodi pesawat secara manual. Dan terakhir, saya menggunakan sensor infrared yang letaknya di bodi pesawat dan berguna untuk membuka parasut yang diletakkan di kapsul pesawat. Oke, jadi di sini kita akan masuk pada flame sensor. Nah, jadi saat sensor mendeteksi adanya percikan api, maka uh, dia berlogika satu. Nah, sensor itu sendiri terdiri dari 3 kaki, yaitu ada kaki VCC yang kita hubungkan dengan sumber tegangan 5 volt, terus ada kaki output yang kita hubungkan dengan rangkaian, serta ada kaki ground yang kita hubungkan dengan ground. Nah, sensor tadi mengeluarkan sensor tadi menghasilkan tegangan output yaitu sebesar 5 volt. Nah, tegangan output tadi kita jadikan sebagai tegangan input untuk op-amp 741 yang kita hubungkan dengan eh, non non inverting dari op-amp itu. Nah, selanjutnya untuk kaki inverting dari op-amp kita hubungkan dengan sebuah tegangan referensi sebesar 1,5 volt. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk tegangan outputnya itu nantinya akan bernilai positif dikarenakan tegangan inputnya itu lebih besar dari tegangan referensi. Atau kita juga bisa menggunakan rumus V out-nya itu sama dengan AOL dikali V input dikurang Vref, di mana AOL pada OPM741 itu memiliki besaran sebesar 200.000 kali. Nah, untuk outputnya itu tidak boleh besar dari eh, positif saturasi, di mana positif saturasi kita yaitu 5 watt. Nah, jadi didapatlah outputnya yaitu sekitar 3,98 volt. Nah, selanjutnya nilai output dari op-amp tadi kita diumpankan ke R3, lalu dia masuk ke transistor. Nah, di sini terbaca nilai tegangan base emitornya sebesar 0,5 volt. Karena besar dari 0,7 yang merupakan syarat dari transistor aktif. Nah, sehingga power supply 5 volt tadi dapat mengalirkan arus ke R15, lalu ke base emitor dan ke ground. Nah, selain itu, dia juga power supply tadi juga mengalirkan arus ke relay, ke kolektor, emitor, dan ke ground. Nah, karena relay ini udah aktif, berarti switch berpindah dari kanan ke kiri, lalu arus mengalir ke baterai sebesar 12 volt, ke resistor 12 sehingga lampu LED warna merah LED warna merah itu bisa menyala. Nah, selain itu arus juga mengalir melalui buzzer sehingga buzzer itu berbunyi yang menandakan adanya percikan api. Oke. Selanjutnya untuk sound sensor. Jadi untuk karena tadi buzzernya sudah berbunyi, berarti terdeteksi oleh sound sensor sehingga mengakibatkan nantinya kapsul dan bodi pesawat itu terpisah. Nah, ketika sound sensor itu mendeteksi adanya bunyi dari buzzer yang dihasilkan dari flame sensor, nah sound sensor itu berlogika satu. Sama halnya seperti flame sensor, sound sensor juga memiliki 3 kaki.
kaki, yaitu kaki output yang kita hubungkan dengan rangkaian, kaki ground yang kita hubungkan dengan ground, serta kaki PCC yang kita hubungkan dengan tegangan 5 volt. Nah, eh, sound sensor menghasilkan tegangan output, yaitu sebesar sebesar 5 volt, di mana tegangan output dari sensor tadi akan kita gunakan sebagai tegangan input untuk op-amp. Nah, kita di sini juga menggunakan op-amp 741 dengan saturasinya yaitu 5 volt. Nah, jadi tegangan input tadi kita hubungkan dengan kaki non dari op-amp, sementara untuk kaki inverting dari op-amp kita hubungkan dengan tegangan referensi sebesar 1,5 volt. Karena tegangan inputnya lebih besar dari tegangan referensi, sehingga output dari op-amp itu nantinya pasti positif. Selain itu, kita juga bisa mencari tegangan output dari OPM741 ini dengan menggunakan rumus AOL dikali VI dikurang VRF. Nah, AOL pada 741 itu sebesar 200.000 kali. Nah, dan untuk tegangan output dari OPM ini tidak boleh besar dari saturasinya, sehingga didapatlah tegangan output dari OPM sebesar 3,98 volt. Tegangan output dari OPM tadi kita umpankan ke R6, lalu dia ke transistor. Nah, terbaca nilai tegangan pada base emitter itu sebesar 0,8 volt yang menandakan transistor itu telah aktif dari transistor yaitu 0,7 volt. Nah, karena transistor udah aktif, jadi dia power supply yang 5 volt ini mengalirkan tegangan ke R5 lalu ke base emitter dan ke ground. Selain itu, power supply 5 volt juga mengalirkan tegangan ke relay lalu ke emitter dan ke ground. Nah, karena relay udah aktif, jadi switch berpindah dari kiri ke kanan, sehingga arus mengalir ke baterai 12 volt, ke R13, dan lampu LED warna merah itu menyala. Selanjutnya, arus juga mengalir ke motor, sehingga motor itu berputar dan kapsul terpisah dari bodi pesawat. Oke. Selanjutnya, kita menggunakan touch sensor. Nah, jadi touch sensor ini letaknya di kabin penumpang paling depan yang berguna untuk memisahkan kapsul pesawat dari bodi pesawat secara manual. Nah, jadi jika motor dari sound sensor tadi itu tidak bekerja, maka touch sensornya inilah yang bekerja. Nah, jadi ketika dia menerima sentuhan, maka touch sensor akan berlogika satu. Nah, sama halnya, touch sensor juga memiliki 3 kaki, yaitu kaki output yang dihubungkan dengan rangkaian, kaki ground yang kita hubungkan dengan ground, dan kaki VCC yang kita hubungkan dengan sumber tegangan sebesar 5 volt. Nah, selanjutnya, touch sensor menghasilkan tegangan output sebesar 5 volt. Nah, tegangan output dari sensor tadi kita gunakan untuk tegangan input bagi op-amp yang akan kita hubungkan dengan kaki non-inverting dari uh, op-amp 741. Dan untuk kaki inverting dari op-amp-nya kita gunakan VREF yaitu sebesar 1,5 volt. Nah, untuk V saturasi dari op-amp-nya yaitu 5 volt. Nah, karena tegangan inputnya besar dari tegangan referensi, maka tegangan output dari op-amp itu bernilai positif. Atau kita juga bisa mencari dengan rumus AL dikurang AL dikali VI dikurang VREF. Nah, AL untuk 741 op-amp 741 itu senilai besarnya 200 kali. Dan untuk keluaran dari output dari op-amp-nya ini tidak boleh besar dari 7 saturasi. Sehingga untuk keluaran dari op-amp itu sendiri terbaca sebesar 3,98 watt. Lalu tegangan dari op-amp tadi diumpankan ke R2, lalu dia mengalir ke transistor. Nah, terbacalah nilai pada base emitter sebesar 0,81 volt. Karena dari 0,7 sehingga menandakan transistor itu telah aktif. Berarti karena transistor telah aktif, power supply ini mengalirkan arus ke R7 lalu ke base, emitter, dan ke ground. Selain itu, dia juga mengalirkan arus ke relay, kolektor, emitter, dan ke ground.
Nah, karena relay ini udah aktif, jadi switch berpindah dari kanan ke kiri, lalu arus mengalir ke baterai sebesar 12 volt, lalu ke dan menyalakan lampu LED warna merah. Selain itu, arus juga mengalir ke motor sehingga motor bergerak memisahkan kapsul pesawat dari bodi pesawat. Nah, selanjutnya kita kita menggunakan sensor infrared yang letaknya di bodi bawah pesawat yang berguna untuk membuka parasut yang diletakkan pada kapsul pesawat. Nah, jadi, karena tadi dia kapsul dan bodinya udah terpisah, berarti infrared ini berlogika satu. Nah, sama halnya dengan sensor yang lain, infrared juga memiliki tiga kaki, yaitu kaki VCC yang kita hubungkan dengan sumber tegangan sebesar 5 volt, lalu kaki ground yang kita hubungkan dengan ground, dan kaki output yang kita hubungkan dengan rangkaian. Nah, sensor ini menghasilkan tegangan keluaran sebesar 5 watt. Nah, tegangan keluaran 5 watt tadi kita gunakan untuk input bagi op-amp, eee, yang kita hubungkan dengan kaki dan inverting dari op-amp 741. Sementara itu, untuk kaki inverting dari op-amp kita hubungkan dengan tegangan referensi sebesar, 1,5 volt. Nah, lalu, untuk tegangan saturasi dari op-amp itu sebesar 5 volt. Nah, yang kita tahu jika, tegangan inputnya besar dari tegangan referensi, maka output op-amp yang dihasilkan yaitu bernilai positif. Kita juga bisa menggunakan rumus Vout sama dengan AOL dikali VI dikurang VRF. Nah, di mana pada, op-amp 741 ini AOL-nya memiliki besaran 200.000 kali dan untuk nilai output-nya tidak boleh, lebih besar dari tegangan saturasi. Sehingga, didapatlah untuk nilai, keluaran dari op-amp 741 ini sebesar 3,95 volt, 3,98 volt. Nah, selanjutnya 3,98 volt ini kita hubungkan ke R8 lalu ke transistor step bias. Nah, karena, eee nilai tegangan pada base emitter sebesar 0,82 yang menandakan transistor itu udah aktif karena syarat dari transistor aktif itu sebesar 0,7. Nah, karena transistornya udah aktif, jadi power supply yang 5 volt ini mengalir arus ke R1, lalu ke base emitter dan ke ground. Selain itu, dia juga mengalirkan arus ke relay, kolektor, emitter, dan ke ground. Nah, karena relaynya udah aktif, jadi switch berpindah dari kanan ke kiri, lalu mengalirkan arus ke baterai 12 volt dan mengalirkan arus ke motor. Nah, karena arus sudah mengalir ke motor, sehingga parasutnya akan terbuka.